maka ibadahnya ia adalah sibuk mengurusi hak-hak manusia di siang hari. Ini di siang hari nih. Di siang hari dia sibuk mengurusi hak-hak manusia. Dari pagi sampai sore dia terus. Ya kalau tingkat RT barangkali belum seberapa Pak Wi ya. Tapi kalau tingkat lurah itu sudah banyak mulai dipikir. Tingkat camat sudah mulai banyak lagi. Tingkat bupati sudah lebih banyak lagi. Tingkat provinsi lebih banyak lagi. Apalagi Pak Presiden. Maka kebijakan-kebijakan Pak Presiden untuk orang banyak yang akan menyenangkan orang banyak, inilah ibadahnya para pejabat, ibadahnya para penguasa. Tidak perlu penguasa itu dari pagi sampai sore itu zikir subhanallah, tidak perlu, tapi keluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu orang banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Perumahan Pesut yang dirahmati Allah, telah kita bahas kemarin tentang orang-orang yang menanam untuk dipetik di akhirat, karena ad-dunya mazra'atun lil akhirah, dunia itu adalah sawah ladang untuk akhirat. Siapa yang pengen memetik harus menanam. Siapa yang pengen memanen, dia harus menuai dulu. Maka kalau dia tidak mau bercocok tanam, jangan berhayal untuk panen, tidak akan pernah dia panen. Kalau ada orang menanam jambu, nanti ketika panen buahnya adalah jambu. Belum pernah ada orang nanam jambu panennya adalah kunyit. Itu namanya salah buah. Oleh karena itu siapa yang menanam nanti dia akan memetik. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang menanam kebaikan sekecil atau seberat zarrah pun nanti Allah akan perlihatkan. Dan siapa yang menanam keburukan seberat zarrah pun, sebiji atom beratnya, itu Allah akan perlihatkan juga. Oleh karena itu kita di dunia ini adalah menanam, dan orang-orang yang menanam itu dikatakan sekurang-kurangnya adalah sittatu ahwalin, ada enam orang sekurang-kurangnya itu yang suka menanam. Yang pertama adalah abid, seorang hamba. Yang kedua namanya al-alim, guru, orang yang suka mengajar. Dan yang ketiga adalah muta'alim, orang yang suka belajar. Dan yang keempat adalah al-mutaharrif. Maka yang kita bahas kali ini adalah yang keempat, karena kemarin kita sudah membahas yang ketiga, yaitu al-muta'alim. Apa itu al-mutaharrif? Al-mutaharrif adalah orang yang bekerja. Jadi ada orang kerja, justru kerjanya itu adalah untuk menanam akhirat. Artinya begini, ketika seseorang bekerja dan ketika dia bekerja diniati karena Allah kerjanya itu, maka kerjanya akan menjadi ibadah. Dan kalau itu menjadi ibadah, maka nanti pahalanya akan dipetik di akhirat.
Ada orang sama-sama bekerja dan kerjaannya sama. Yang pertama sama-sama menjaga gardu, yang kedua juga menjaga gardu. Yang satu menjaga gardu itu bukan lillahi ta'ala, dan yang satu menjaga gardu itu karena lillahi ta'ala. Yang menjaga gardu lillahi ta'ala, maka dia akan memperoleh hasilnya nanti di akhirat. Jadi semuanya itu adalah tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyah. Amal-amal itu tergantung pada niat. Kalau dia berniat untuk Allah, niatnya lillahi ta'ala, maka nanti akan memperoleh pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, supaya kita tidak sia-sia beramal, seorang istri mencuci baju suami, istri yang lain juga mencuci baju suami. Yang satu mencucinya itu karena menjalankan perintah Allah lillahi ta'ala, karena taat kepada suami adalah hukumnya wajib. Taat kepada suami wajib loh Bu, bukan sunnah, wajib. Mana lebih utama ibu puasa dengan tidak mentaati suami, lalu tidak puasa mentaati suami? Puasa Senin Kemis tapi tidak taat sama suami. Suaminya sudah berangkat, umpamanya sedang latihan perang selama 3 bulan. Pas begitu pulang, istrinya puasa hari Senin. Pas hari Senin, jadi suami ini disuruh ngongok aja di rumahnya. Maka puasanya yang ditinggalkan oleh istri karena menyambut suami itu jauh lebih besar pahalanya daripada dia puasa di hari Senin itu tadi yang tidak mendapat ridho suami. Oleh karena itu dulu pernah Mbah Maimun Zubir, ada kenal Mbah Maimun Zubir, itu pernah menasihati kepada seorang perempuan yang suaminya ini dia nggak mau kerja. Suaminya ini kurang taat kepada Allah. Yang kerja adalah istrinya, sehingga dia ngadu kepada Mbah Maimun supaya dikasih nasihat. Nasihatnya adalah supaya dia mentaati suaminya. Karena apa? Beliau sampaikan, nafkah yang diberikan suami itu tidak lebih berharga ridhonya suami kepada istri. Jadi yang lebih tinggi itu adalah ridhonya. Ternyata betul dijalankan perintah dari Mbah Maimun ini. Apapun yang dilakukan oleh suaminya, istri menyambutnya dengan tersenyum. Ternyata dengan senyumnya istri itu menggugah hati suaminya. Yang tadinya kurang pandai bekerja, akhirnya dia mulai pandai bekerja. Yang tadinya kurang pandai beribadah, mulai dia pandai beribadah karena merasa senang dengan senyuman istrinya itu. Oleh karena itu kadang-kadang ada istri mencium suami, suami mencium istri. Apa sih sesungguhnya tujuan ciuman dari suami kepada istri atau dari istri kepada suami itu? Itu sesungguhnya adalah untuk mendekatkan hati. Nggak ada gunanya istri mencium suami tapi hatinya tetap jauh. Apa ciri-ciri hati itu jauh? Kalau ngomong kenceng. Kalau jauh kan kenceng ngomong. Oh, ya kalau jauh tuh kan. Nah, kan kenceng kan. Makanya orang tuh kalau hatinya itu nggak dekat itu biasanya kalau ngomong kenceng itu. Nggak bisa pelan. Tapi kalau hatinya sudah dekat, itu ngomongnya setengah kedengaran pun sudah paham itu. Yuk, itu udah tahu itu sudah. Itu kalau sudah hatinya dekat. Yuk, itu udah tahu apa maksudnya begitu. Itu karena sudah dekat. Tetapi kalau hatinya masih jauh, itu biasanya suaranya kencang. Itulah semua yang kita lakukan itu tergantung pada niat. Suami bekerja, suami yang lain juga bekerja, tapi niatnya berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Seperti tadi istri nyuci baju suami, yang satu lagi juga nyuci baju suami. Yang satu niatnya adalah taat kepada Allah, karena mentaati suami adalah kewajiban, maka hasilnya bisa berbeda. Inilah semuanya tergantung kepada niat. Maka seseorang yang bekerja, ketika bekerja itu
dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka kerjanya begitu diniatkan lillahi taala, maka kerjanya akan menjadi kerja yang dinilai dengan ibadah. Lalu apa yang dimaksud al-mutaharrif itu? Seorang yang pekerja itu allazi yahtaju lil kasbi li'iyalihi, adalah orang yang butuh pekerjaan. Dia itu memang perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena memang manusia itu derajatnya bermacam-macam. Ada dua diantaranya, adalah satu memperoleh penghasilan dengan bekerja, yang satu memperoleh penghasilan tapi tidak perlu kerja. Ada yang seperti itu. Orang kalau memperoleh penghasilan dengan bekerja, kalau tidak bekerja, maka orang itu menjadi kesalahan. Sebaliknya, orang yang tidak perlu bekerja untuk memperoleh penghasilan, lalu dia bekerja, maka itu juga tidak benar. Ketika Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Maliki, gurunya, bahwasanya untuk memperoleh rezeki itu dia harus kerja, maka Imam Maliki menyebutkan, untuk memperoleh rezeki seseorang kadang-kadang tidak harus kerja. Lalu Imam Syafi'i membuktikan, dia memetik anggur, dikumpulkan anggur itu. Setelah dia memetik anggur, kerja sama orang, umpamanya dapat 100 kilo, dia memperoleh 10 kilo. Kalau metik anggur 100 kilo, dia dapat 10 kilo. Nah, 10 kilo inilah dibawa oleh Imam Syafi'i. Lalu yang kira-kira 1 kilo diberikan kepada gurunya sebagai terima kasih murid kepada gurunya. Guru, aku tadi bekerja memetik anggur 100 kilo. Aku dibagi oleh yang punya anggur 10 kilo. Ah, ini yang 1 kilo untuk guru, aku dapat 9 kilo. Gurunya Imam Malik langsung menyampaikan, aku tidak bekerja tapi juga memperoleh rezeki. Berapa? 1 kilo. Artinya kadang ada orang yang makomnya tidak bekerja, dia memperoleh penghasilan. Ada yang makomnya harus bekerja, baru boleh memperoleh penghasilan. Nah, orang yang makomnya bekerja seperti ini tidak boleh meninggalkan pekerjaannya, dan pekerjaannya itu justru akan menjadi ibadah. Laisa lahu ayyadi al-iyala wa yasadrikul awqata fil ibadati. Maka orang yang makomnya bekerja seperti ini orang ini tidak boleh meninggalkan pekerjaannya. Kalau ia meninggalkan pekerjaannya, berarti ia meninggalkan keluarganya. Tidak boleh ia demi ibadah lalu meninggalkan pekerjaannya, lalu dia tenggelam di dalam ibadah pada setiap waktu. Dari pagi sampai sore zikir terus, nggak pernah kerja. Sudah itu nanti sore mandi zikir lagi sampai pagi, nggak kerja. Padahal makomnya adalah bukan makom tajrid, dia makom kasab, makom yang masih bekerja. Beda dengan orang makom tajrid. Wirid terus tidak apa-apa karena makomnya adalah makom tajrid. Maka orang yang seperti ini tidak boleh melakukan seperti itu. Bal waradahu fi waqti sinaati. Akan tetapi dia harus berwirid. Pada saat dia melakukan pekerjaan itu sambil bekerja, dia dianjurkan sambil wirid. Seperti apa? Waktu bekerja itu seperti hudurus suki, pada saat dia hadir ke pasar. Wal istigholi bil kasbi, atau dia sibuk bekerja. Jadi pada saat di pasar dia sambil jualan, itu juga dianjurkan berwirid. Wirid seperti apa? Umpamanya nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah, sambil nunggu pelanggan datang, kan nggak bisa seperti itu. Asal jangan pas diajak ngomong oleh pelanggan dia berwirid terus, akhirnya pelanggan jadi kabur dari situ. Bu, berapa harga baju ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kabur orang yang seperti itu. Sambil menunggu pelanggan datang, berwirid. Tidak apa-apa yang seperti itu, dibolehkan.
Walakin yang bagi alla yansa dzikrallahi fi sina'atihi biqalbihi. Nah, pada saat dia berjualan di pasar, pada saat dia bekerja, itu seyogyanya tidak boleh hatinya lupa dari berzikir kepada Allah pada saat dia bekerja itu. Bal yuwadzibu ala tasbihat, dan bahkan dianjurkan dia untuk menekuni bertasbih. Dia tekun bertasbih subhanallah, 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 subhanallah sambil dia bekerja. Kira-kira bisa nggak sambil umpamanya berdagang nih, belum datang orang, sambil nunggu kan, kalau pembeli itu kan nggak datang setiap detik kan, biasanya ada jeda. Nah, pada saat jeda itu berzikir. Pembeli belum datang berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil dengerin orang ngomong. Kita kan juga bisa berzikir sambil dengerin, itu bisa seperti itu. Wal adhkar, dan berzikir yang lain-lain, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Bisa juga sambil berdagang itu menunggu pelanggan datang baca Al-Quran. Nanti pas begitu datang, biasanya pelanggan itu akan mengucapkan assalamualaikum, baru berhenti membaca Al-Quran. Itu kalau orang Islam. Kalau tidak Islam biasanya langsung, bu, berapa ini? Langsung berhenti saja membaca Al-Quran itu. Fa inna dzalika yumkinu ayyajtami'a ma'al amali wa la yafutuhu. Karena berzikir yang seperti itu sedang ada di pasar, ini mungkin untuk dilakukan. Kira-kira mungkin enggak, Bu, kalau kita sambil jualan di pasar sambil berzikir? Mungkin sambil membaca subhanallah atau astagfirullah, atau yang paling ringan di lidah tapi berat di timbangan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu ringan di lidah tapi sangat berat di timbangan. Jadi kalau pengen timbangan amalan kita ini berat, maka kita memperbanyak tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan bahkan ketika seseorang membaca subhanallah, 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 dalam riwayat itu 100 kali dia membaca subhanallah itu, artinya sekali duduk itu 100 kali, khattat lahu dzunubahu walau kana mithla zabadil bahri. Dosanya itu akan diampuni oleh Allah, akan bersih walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Itu membaca subhanallah, subhanallah 100 kali. Maka yang seperti ini mungkin dilakukan pada saat seseorang sedang berjualan. Oleh karena itu wala yafutuhu, jangan melalaikannya, jangan melewatkannya. Wa mata faragha min tahsili kifayatihi ya'udu ilal ibadati. Nanti kalau sudah selesai bekerja, maka jangan berzikir gitu saja, tetapi kembali kepada ibadah, ibadah yang lain. Maksudnya ini adalah di luar sholat 5 waktu. Ketika kita sholat 5 waktu, apapun yang kita lakukan mesti harus kita tinggalkan. Kita harus mengejar sholat 5 waktu itu dulu. Di pasar, yang paling bagus adalah ketika dengar Allahu Akbar, zuhur, maka tinggalkan, kemudian pergi ke masjid, atau kalau di situ ada masjid, kalau tidak ya langsung membentang sajadah di tempat jualan itu, kemudian langsung sholat. Kenapa? Karena menjaga barang itu hukumnya juga wajib. Harta benda seorang muslim itu adalah semulia darahnya. Artinya membela harta benda yang hak untuknya itu sama dengan membela darahnya. Itu seorang muslim. Disebutkan seperti itu hadisnya. Oleh karena itu, boleh ketika kita khawatir barang kita nanti hilang di situ, maka kita sholat di tempat jualan itu. Tapi dengan syarat bersih dari najis, itu intinya. Kenapa kok kita tidak boleh sholat di WC? Sholat di jamban? Karena di jamban itu
ada najis. Andaikan di WC dan di jamban itu nggak ada najis, maka nggak apa-apa sholat di situ. Yang menjadikan nggak boleh karena di situ ada najis. Kenapa kita sholat di kuburan itu tidak boleh? Karena sholat di kuburan itu banyak sekali najisnya di situ. Kenapa kok najis? Karena ketika seseorang yang sudah dikubur itu nanti akan melepuh dan mengeluarkan nanah-nanah dan kotoran-kotoran yang lain, dan itu semuanya najis terus bercampur dengan tanah. Ketika digali otomatis itu naik ke atas. Begitu naik ke atas otomatis tanah itu akan menjadi najis karena bercampur dengan najis yang berasal dari manusia atau berasal dari mayat yang telah melepuh di dalamnya itu. Oleh karena itu sholat di kuburan itu tidak boleh, itu karena di dalamnya ada najis. Andaikan kuburan itu bersih, maka tidak apa-apa. Contohnya apa? Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi kan di dalamnya ada kuburan. Ada yang sudah pernah ke sana? Masjid Nabawi. Itu ada kuburan, 3 yang dikubur di situ. Yang pertama Rasulullah, sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq, sebelahnya Umar bin Khattab. Itu di dalam Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Rasulullah minta supaya nanti kalau wafat dikubur di rumahnya Aisyah. Rumahnya Aisyah ya sekarang yang ditempati Rasulullah sebagai makamnya. Itulah rumahnya Aisyah. Rumahnya tidak luas, tapi perasaannya adalah luas. Maka rumah yang paling bagus itu adalah rumah yang di dalam penghuninya itu memiliki hati yang luas. Maka sesempit apapun rumah akan menjadi luas. Nah, kalau sudah selesai berdagang, selesai berjualan, selesai bekerja, maka ya'udu ilal ibadati, kembali kepada ibadah. Yang berikutnya wal wali, penguasa. Bagaimana ibadahnya penguasa itu? Penguasa itu bisa jadi ibadah. Apakah seorang penguasa itu kalau beribadah zikir terus subhanallah, subhanallah, subhanallah? Apa seperti itu? Penguasa itu seperti apa? Mislul imami wal qadi, seperti seorang pemimpin dan seorang hakim. Seorang pemimpin dan seorang hakim ketika dia beribadah itu tidak berzikir seperti kita. Berbeda. Wa kullu mutawallin, dan setiap orang yang diserai dengan kekuasaan, masalihal muslimina qiyamahu bihajatil muslimin, maka tugasnya adalah memperhatikan kemaslahatan orang muslim dan kebutuhan-kebutuhan orang muslim. Wa araduhum ala wafqis syar'i, dan objeknya yang harus ia lakukan adalah membuat kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan syariat. Maka di tangan atau di pena pejabat itu di situ akan menjadi surganya, bisa juga menjadi nerakanya. Ketika seorang pejabat menandatangani kebijakan yang menguntungkan orang mukmin, maka kebijakannya itu akan menjadi ibadah dan nanti akan dipetik di akhirat. Orang seperti itu dia termasuk orang yang menanam untuk akhirat. Jadi beda ibadahnya kita dengan ibadahnya pejabat. Ibadahnya kita setiap hari ngaji. Kalau pejabat tidak boleh setiap pagi ngaji, tidak boleh. Maka setiap pagi harus membuat aturan-aturan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagi orang mukmin, bagi orang muslim. Wa qasadal ikhlaso, dan ketika dia melakukan seperti itu, maka orang itu harus dalam keadaan ikhlas. Afdalu min istighalihi bil aurat. Kalau ada pejabat seperti itu, dia menentukan kebijakan-kebijakan yang kebijakan itu bermanfaat bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang mukmin, maka kebijakan yang seperti itu, perbuatannya seperti itu lebih afdal daripada dia dari pagi sampai siang berwirid terus di kantor mentang sajadah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak tahu sesungguhnya di atas penanya itu dari keluar
cairan penanya itu yang menentukan nasib orang banyak. Ketika nasib orang banyak itu menjadi baik gara-gara penanya, itulah ibadah seorang wali, seorang yang memiliki kekuasaan. Fahaqqahu ayyastaghilla bihuquqin nasi naharon. Maka ibadahnya ia adalah sibuk mengurusi hak-hak manusia di siang hari. Ini di siang hari nih. Di siang hari dia sibuk mengurusi hak-hak manusia. Dari pagi sampai sore dia terus. Ya kalau tingkat RT barangkali belum seberapa Pak Wi ya. Tapi kalau tingkat lurah itu sudah banyak mulai dipikir. Tingkat camat sudah mulai banyak lagi. Tingkat bupati sudah lebih banyak lagi. Tingkat provinsi lebih banyak lagi. Apalagi Pak Presiden. Maka kebijakan-kebijakan Pak Presiden untuk orang banyak yang akan menyenangkan orang banyak, inilah ibadahnya para pejabat, ibadahnya para penguasa. Tidak perlu penguasa itu dari pagi sampai sore itu dzikir subhanallah, tidak perlu. Tapi keluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa membantu orang banyak, yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Yang seperti itu lebih afdol daripada berwirid dari pagi sampai sore. Wa yaqtasiru 'alal maktubati wa rawatibiha. Akan tetapi ini ada batasnya. Dibatasi dengan sholat 5 waktu dan juga sholat rawatibnya. Walaupun sibuk memikiri umat, sibuk memikiri orang banyak, pas waktunya sholat, ya sholat. Maka ibadahnya orang-orang yang punya kekuasaan seperti ini, yang paling jelas adalah, yang kelihatan adalah sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Begitu sholat, kemudian wirid secukupnya, setelah itu sholat rawatib, sholat ba'diyah, sholat qobliyah, sudah itu kembali lagi ke mejanya, memikirkan umat lagi, membuat kebijakan, menyenangkan orang banyak, kemaslahatan orang banyak dipikirkan. Itulah ibadahnya seorang pemimpin. Seperti Pak RT mungkin setelah sholat terus mikir, siapa ini warga ini yang perlu bantuan, dikumpulkan nama-namanya. Inilah nanti yang akan diserahkan kepada lurah. Lurah nanti dia juga menyeleksi ini. Ini sudah terkumpul dari RT-RT, serahkan ke camat. Camat yang menyerahkan ke wali kota atau bupati. Baru nanti turun bantuannya. Inilah ibadahnya para penguasa. Oleh karena itu, ibadahnya yang memikirkan orang itu hanya dibatasi dengan sholat 5 waktu dan wirid secukupnya sesudah sholat, dan diikuti dengan sholat rawatibnya, sholat sunnah qobliyahnya, sholat sunnah ba'diyahnya. Wa yuqimul aurada lailan. Tetapi jangan lupa malamnya minta tolong kepada Allah, minta kekuatan dengan banyak berwirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ibadah orang-orang yang menanam untuk akhirat. Yang keempat adalah seorang yang bekerja, dan yang kelima adalah orang yang memiliki kekuasaan. Ibadahnya berbeda, tetapi sama-sama menanam untuk akhirat. Jadi yang lebih bagus itu adalah likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap tempat itu ada kata-kata yang tepat, dan setiap kata-kata yang tepat itu ada tempat yang tepat. Seorang pedagang yang ngomongnya tentang dagangannya diikuti dengan zikir secukupnya. Tetapi kalau seorang penguasa kan nggak bisa yang seperti itu. Pada saat dia rapat menentukan kebijakan, lagi ngomong nggak bisa dia sambil berzikir. Lagi ngomong sekian langsung subhanallah subhanallah, kan nggak bisa seperti itu. Oleh karena itu, kebijakannya inilah yang menjadikan ibadah yang lebih mulia daripada dia berzikir dari pagi sampai petang. Tetapi untuk malamnya dia harus berzikir, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kelima, orang yang menanam untuk akhirat. Barangkali itu saja dulu yang kita bahas
Dan insya Allah muwahhid, orang yang mengesahkan Allah, yang tenggelam di dalam pengesahan kepada Allah, insya Allah nanti akan kita bahas pada kesempatan yang berikutnya. Barangkali itu saja dulu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.